Shalom teman-teman. Jadi kita pengen mulai ibadah hari Minggu kita ya. Pertama kita itu puji-pujian dulu dari KFM 4. Setiapmu Tuhanku tiada bertara. Kita mau nyanyi lagu Mas Teruna Kita Mas PT. Tapi sebelum itu teman-teman berdiri dulu. Sekarang kita mau bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan sudah membimbing ibadah kami Tuhan Tuhan dari awal Tuhan. Kiranya Kau berkati Tuhan ibadah kami untuk selanjutnya Tuhan, supaya Tuhan firman supaya firman yang disampaikan oleh kami Tuhan dapat didengar oleh kami Tuhan, dan bukan hanya didengar Tuhan, dan dapat kami terpenuhi Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Ampuni segala dosa kami Tuhan, dan Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman boleh duduk lagi. Aduh. Sekarang kita masuk bahasannya dari Mazmur 113 ayat 1 sampai 9. Aduh, mana? Udah dibuka belum? Sudah, Kakak. Jadi di sini tuh aku bakalan baca ayat yang ganjil dan kalian semua bakalan baca ayat yang genap ya. Oke? Aku mulai. Mazmur 113 ayat 1 sampai 9. Perikopnya, Tuhan meninggikan orang rendah. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat tinggi, Dia merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan.
bersama-sama dengan para bangsawan-bangsanya. Ayat 9 kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Ia menunjukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Haleluya. Terus untuk lagu respon Mazmur kita buka dari Kidung Jemaat kita, Kidung Jemaat 100, judulnya itu Muliakan Allah. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke firman Tuhan. Sekarang sebelumnya kita buka dulu dari 2 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan yang 11. Kakak ulangi 2 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Dibuka dulu ya teman-teman Alkitabnya. Kalau udah kebuka, sekarang mari kita satu di dalam doa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari yang indah ini Kamu boleh kumpulkan kami kembali di sini Tuhan melalui live streaming. Meskipun tidak bertemu tapi tidak apa ya Tuhan, tapi kami yakin satu hal yang kami yakin bahwa meskipun melalui live streaming ini kami yakin dan kita percaya bahwa firman-Mu dapat tersampaikan kepada anak-anak-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau melalui saya yang adalah alat-Mu untuk memberikan firman-Mu kepada anak-anak-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berikan hikmat kepada saya Tuhan agar boleh memberitakan firman kepada anak-anak-Mu dengan baik. Dan juga kiranya Engkau memberkati anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkan, yang menonton live streaming ini, agar mereka dapat memahaminya dengan baik, sehingga mereka boleh menerapkannya di dalam kehidupan hari lepas hari mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Amin.
Teman-teman, mari kita bangkit berdiri. 2 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. 2 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Kakak mau kita baca secara berbalasan. Yang ganjil yang laki-laki dan yang genap perempuan. Kakak bacakan perikopnya, pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai menunjukkan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh batu, melainkan pada loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh batu. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. sebab sekalipun kuda juga cahaya muka besar begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, Betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada kebenaran. Sebenarnya, apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang sudah disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak kuda itu disertai kemuliaan. Oke teman-teman, sekarang kita boleh kembali duduk. Oke teman-teman, selamat pagi, selamat hari Minggu teman-teman. Selamat hari Minggu, Kakak. Judul renungan kita pada pagi hari ini diberi judul Rendahkan Hati untuk Memuliakan Tuhan. Sekarang kakak mau bahas sedikit mengenai teks yang kita baca barusan. Sebenarnya teks yang kita baca barusan itu mengenai roh Tuhan, roh Allah, kemuliaan Tuhan yang bekerja pada Paulus untuk melakukan pelayanannya di tengah-tengah jemaat Korintus. Kita lihat bagaimana Paulus itu ketika melayani jemaat Korintus, Paulus sangatlah rendah hati, seorang yang sangat rendah hati, salah satu rasul Tuhan. Ketika dia melayani, dia sangat rendah hati teman-teman. Kenapa dia bisa rendah hati? Karena roh Tuhan, roh kemuliaan Tuhan itu bekerja di dalam dirinya teman-teman. Jadi ia tidak membutuhkan yang namanya pujian, ia tidak membutuhkan yang namanya pujian dari siapapun dan dari manapun dan dalam bentuk apapun teman-teman. Jadi Paulus itu ketika melayani di tengah-tengah jemaat Korintus, dia sangat rendah hati. Dia tidak membutuhkan pujian, dia tidak membutuhkan pujian dalam bentuk apapun teman-teman. Dan perlu kita ketahui teman-teman bahwa jemaat Korintus itu sendiri terbentuk karena buah dari pelayanan Paulus teman-teman. Jadi dengan keberhasilan Paulus melayani jemaat Korintus, jadi sehingga jemaat Korintus itu bisa terbentuk. Nah, apa buktinya teman-teman? Kita di sini kita bisa lihat bahwa kalau kita lihat dulu itu jemaat Korintus itu merupakan salah satu jemaat yang besar. Kita bisa lihat juga bahwa jemaat Korintus itu merupakan buah dari pelayanan Paulus. Itu buktinya adalah jemaat Korintus pada saat itu terus maju dan berkembang. Jadi jemaat Korintus itu tidak pernah mengalami yang namanya kemunduran. Bahkan ketika Paulus masuk di dalamnya, Paulus hadir di tengah-tengahnya, jemaat Korintus itu terus maju dan berkembang. Dan itu juga merupakan salah satu bukti bahwa memang benar kuasa Tuhan itu bekerja di dalam diri Paulus. Ketika Paulus melayani
di tengah-tengah jemaat Korintus, sehingga jemaat Korintus itu boleh menjadi jemaat yang maju dan berkembang. Dan juga bukti itu juga menjadi bukti yang kuat teman-teman, bahwa bukti itu menjadi bahwa memang benar Tuhan Yesus mengutus dan menyertai Paulus untuk mengerjakan segala sesuatu pekerjaan Tuhan. Jadi apabila kita mengerjakan segala sesuatunya dengan minta pertolongan dari Roh Kudus, minta pertolongan dari Roh Tuhan, kemuliaan Tuhan, maka Tuhan akan berikan kepada kita teman-teman. Tuhan akan memberikannya dan kita akan bekerja dengan baik. Begitu juga seperti hal di mana kita lihat Paulus meminta Roh Kudus, meminta Roh Tuhan, Roh Allah bekerja dalam dirinya, sehingga ia mampu dan berhasil untuk melakukan pelayanannya, melakukan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat Korintus. Kalau kita lihat, kakak mau bahas sedikit mengenai ayat yang kedua dan yang ketiga. Di sini dikatakan, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Kamu di sini yang di ayat ketiga, bahwa kamu adalah surat Kristus. Kamu di situ adalah jemaat Korintus itu. Yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Jadi teman-teman, perlu kita ketahui kalau pada zaman dahulu itu teman-teman, dalam perjanjian lama, sebagian besar nabi-nabi dan imam-imam besar itu mengacu pada yang namanya hukum Taurat. Ada yang tahu hukum Taurat? Tahu. Jadi hukum Taurat itu hukum yang ditulis Tuhan yang ditulis oleh Tuhan di kedua loh batu yang diberikan kepada Musa pada waktu Musa memimpin bangsa Israel melakukan perjalanan selama 40 tahun. Jadi hukum Taurat itu ditulis dengan baik dan begitu indahnya oleh Tuhan, tertulis dengan baik dan begitu indahnya di kedua loh batu yang diberikan kepada Musa. Tapi hukum Taurat itu sendiri mengandung suatu konsekuensi yang mematikan teman-teman. Kenapa? Karena memang hukum Taurat itu kalau tidak kita nih sebagai manusia tidak melaksanakan hukum Taurat secara keseluruhan, maka ada konsekuensi yang bisa dibilang cukup mematikan. Jadi kalau dulu makanya kan kenapa bangsa Israel selalu melakukan yang namanya korban, ada korban bakaran, dia harus menyembelih kambing, domba dan segala macam. Karena memang diketahui bahwa bangsa Israel pun sebagai manusia tidak mampu untuk melaksanakan hukum Taurat itu secara keseluruhan, teman-teman. Apalagi kakak-kakak yang ada di sini. Nah, sudah terbukti bahwa memang tidak ada manusia yang mampu melakukan hukum Taurat secara keseluruhan. Hanya Allah saja yang mampu melalui diri Yesus Kristus. Kita lihat bagaimana kalau dulu Tuhan Yesus berpuasa, dia digoda oleh iblis, ia tidak tergoda, teman-teman. Tapi kalau coba kita puasa, melihat makanan enak aja pasti udah tergoda kan? Udah nggak bisa nahan tuh, udah makanan enak, baunya apalagi sedap banget kan? Nah, hanya Tuhan Yesuslah, hanya Allah lah yang mampu melakukan semua hukum Taurat itu secara keseluruhan, teman-teman. Jadi jangan teman-teman pikir bahwa dalam perjanjian lama itu tidak berat. Namun ada penggenapan yang diberikan Allah, yaitu dengan hadirnya Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus itu merupakan satu penggenapan dari hukum Taurat itu. Makanya di perjanjian baru, di masa perjanjian baru itu segala bentuk pelayanannya itu sudah berubah, teman-teman. Kalau tadi kakak bilang dalam perjanjian lama, imam-imam besar dan nabi-nabi itu melakukan pelayanannya berdasarkan hukum Taurat itu, mengacu pada hukum Taurat. Tapi kalau dalam perjanjian baru, dengan adanya hadirnya Tuhan Yesus, dengan datangnya Tuhan Yesus ke dunia, semuanya berubah. Nah, perjanjian baru itu merupakan pelayanan yang memimpin kepada kehidupan, karena ada anugerah pengampunan
oleh Kristus Anak Allah. Dengan adanya Yesus, hadirnya Yesus, maka ada anugerah yang boleh dicurahkan kepada kita semua, teman-teman, anak-anak Tuhan. Dan kakak mau kalian harus meyakini itu bahwa memang Yesus itu hadir juga sebagai penggenapan. Karena ketika Yesus hadir, ada pengampunan, yang ada anugerah pengampunan dan anugerah lainnya yang diberikan kepada kita sebagai anak-anak Allah, sebagai orang Kristen. Nah, teman-teman, kalau misalkan kalau nggak ada anugerah pengampunan dari Tuhan, tidak ada anugerah pengampunan dari Kristus Anak Allah, mungkin kita udah dihukum nih. Udah dihukum kalau kita nggak melaksanakan hukum Taurat. Karena kan kalau dulu kan kita mengacu pada hukum Taurat nih. Jadi kalau misalnya kita nggak melaksanakan hukum Taurat, mungkin ya Allah sendiri langsung menghukum kita. Konsekuensinya besar. Mungkin kita juga sampai sekarang mungkin harus mempersembahkan korban bakaran, sembelihan kambing domba, ya kan. Tapi dengan adanya Yesus, dengan adanya Kristus dan datang ke dunia sebagai anak Allah, Dia memberikan anugerah pengampunan itu. Jadi Yesus itu ibaratnya yang akan selalu membela kita ketika kita Yesus itu ibaratnya yang akan selalu membela kita ketika kita melakukan kesalahan. Dia membela di hadapan siapa? Di hadapan Allah Bapa. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, Yesus yang akan maju duluan nih. Tapi kita harus, satu hal yang harus kita ingat, jangan kita ketika kita mendapatkan anugerah pengampunan, kita tidak berubah. Kita jangan pernah mikir, oh kita akan melakukan kesalahan yang sama deh, udah deh nggak apa-apa deh, kan diampuni juga sama Tuhan kan toh nanti Tuhan Yesus sendiri akan mempertanggungjawabkan. Tidak, teman-teman, dengan anugerah pengampunan itu diharapkan bahwa kita semua sebagai anak-anak Tuhan, kita semua sebagai orang Kristen, kita sadar gitu, Tuhan Yesus mengampuni, kita harus juga menjadi orang yang lebih baik ke depannya nih. Jangan cuma ya diampuni tapi kalian gak sadar gitu loh. Jadi kalau ketika kalian, ini sama halnya kita misalkan Kak Felix ada masalah sama Kak Ciko nih misalkan ya. Terus sebenarnya yang salah Kak Felix nih. Nah, terus si Kak Cikonya sudah mengampuni tapi bukan berarti Kak Felix ini tidak mau berubah gitu. Bukan berarti Kak Felix ini harus mengulangi kesalahan yang sama. Begitu juga dengan teman-teman. Kalau teman-teman hanya dibilang, oh Tuhan Yesus maha pengampun kok, dengan adanya Yesus kita diampuni. Nggak begitu, teman-teman. Nggak begitu alurnya. Ketika kita diampuni, ketika kita mendapatkan anugerah itu, kita juga harus sadar, teman-teman. Kita harus mengerti bahwa anugerah yang Tuhan berikan itu tidak cuma-cuma, tidak cuma ya Tuhan memberikan pengampunan, ya udah bebas deh mau ngapain aja, mau ngapain lagi, terserah mau mengulangi kesalahan. Tidak, teman-teman. Kita harus selalu bersyukur, selalu kita harus melayani kepada Tuhan, karena anugerah itu sangat besar kuasanya bagi kita. Itu anugerah itu ibaratnya sebagai pedoman bagi kita untuk menjalani kehidupan kita juga, teman-teman. Nah, apa sih yang kita bisa lakukan? Apa sih yang bisa kita laksanakan dari firman Tuhan kita pagi hari ini? Sebenarnya secara garis besar firman Tuhan ini, kakak katakan sekali lagi, sebenarnya secara garis besar itu adalah di mana roh Tuhan, roh Allah itu bekerja di dalam diri Paulus, teman-teman. Di dalam diri Paulus, di dalam perjanjian baru, roh Tuhan itu sangat besar kuasanya, teman-teman. Sangat besar kuasanya bagi kita semua, bukan hanya bagi Paulus saja, bagi kita semua, teman-teman. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari? Apa sih yang mau kita pelajari dari firman Tuhan kita pada pagi hari ini? Yang pertama, kalau dibilang Paulus tidak memerlukan pujian atau apapun, jadi kita mau bahwa ketika kita mendapatkan pujian, ketika kita mendapatkan pujian dari orang-orang di sekitar kita, misalnya nih Kak Ciko nih jago main badmintonnya nih, Kak Felix misalnya jago main gitarnya, bisa main musik lah, pokoknya bisa main musik lah. Misalnya ya ini misalnya kakak-kakak yang di sini jago nih olahraga, futsal lah, main badminton lah, main musik lah dan segala macamnya, terus mendapat pujian. Bukan berarti mereka harus memegahkan diri dan menyombongkan diri. Oh, gue bisa nih, gue gak harus. Bukan gitu, teman-teman. Ingat satu hal, bahwa Tuhan itu sangat benci pada orang-orang yang sombong. Tuhan sangat benci orang yang selalu memegahkan diri.
Pokoknya ingat satu hal itu, Tuhan sangat benci dan tidak suka pada orang yang sombong. Ada kan dikatakan di Alkitab itu bahwa kalau kalian ingin meninggikan diri kalian, Tuhan akan merendahkannya. Secara tidak langsung Tuhan akan langsung merendahkan kalian. Makanya dari itu kakak mau kalian ketika mendapatkan pujian, ya kalian jangan menjadi sombong, jangan malah memegahkan diri, meninggikan diri teman-teman. Nah terus kedua, apa sih yang mau kita pelajari? Kalau kita lihat keberhasilan Paulus itu merupakan salah satu kesungguhan Paulus dalam melakukan pelayanannya di tengah-tengah jemaat Korintus, teman-teman. Nah, di situ yang mau kita petik adalah ketika kita melakukan segala sesuatunya dengan sungguh-sungguh, ketika kita melakukan segala sesuatunya dengan serius, maka kita juga akan mendapatkan hasil yang sungguh-sungguh dan serius pula, teman-teman. Jadi kalau kalian misalkan contoh deh belajar kalian gak sungguh-sungguh, tapi kalian berharap hasil yang bagus, hasil yang sempurna, yang perfect, mungkin nggak? Nggak mungkin dong. Nah, makanya kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Ketika kita belajar dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dan kita mendapatkan hasilnya sempurna, hasilnya berbuah manis, itu merupakan hasil dari kesungguhan teman-teman yang sudah teman-teman lakuin sampai mati-matian mungkin untuk belajar sampai bagaimana caranya untuk mendapatkan hasil yang baik, hasil yang manis gitu. Jadi hasil dengan kesungguhan hati kita, Tuhan mau kita mengerjakan segala sesuatunya itu dengan sungguh-sungguh, teman-teman. Seperti Paulus, dia sungguh-sungguh melakukan pelayanan di tengah-tengah jemaat Korintus. Dia serius, dia tidak pernah main-main untuk melakukan pelayanan di tengah-tengah jemaat Korintus. Nah itulah kenapa Paulus bisa dibilang berhasil, karena dia rendah hati dan dia juga serius dan sungguh-sungguh melakukan segala pelayanan yang diberikan Tuhan kepadanya. Jangan takut teman-teman, ketika kita sungguh-sungguh, Roh Allah, Roh Tuhan itu akan selalu bekerja di dalam kita. Lalu yang ketiga apa sih yang mau kita pelajari? Yang ketiga, ketika kita mendapatkan pujian seperti yang di poin pertama, ketika kita mendapatkan pujian, kita berserah penuh kepada Allah. Jadi kita ibaratnya ketika kita dipuji nih, kamu jago deh main bulu tangkisnya, kamu jago deh main musiknya, kamu jago deh bernyanyi. Kita bersyukur teman-teman, bukan malah kita menyombongkan diri, meninggikan diri, memegahkan diri. Kita bersyukur, kita menyerahkan semuanya kepada Allah, karena semuanya itu, sekali lagi semuanya itu adalah anugerah dari Allah kepada kita. Kita bisa nyanyi, itu anugerah dari Allah. Kita bisa main musik, itu anugerah dari Allah. Kita bisa jago berolahraga, itu juga merupakan anugerah dari Allah, teman-teman. Jangan pikir itu semuanya datang begitu aja, Tuhan berikan begitu aja. Enggak. Tuhan itu memberikan segala sesuatunya, anugerahnya dengan baik dan begitu rupa, teman-teman. Dan juga Tuhan telah membentuk seseorang itu dengan talenta-talenta yang berbeda-beda. Ya mungkin bentuknya sama, ini manusia A dengan manusia B, bentuknya sama, mukanya mirip, kembar kan? Kembar bisa dibilang. Tapi talentanya beda. Dia bisa main gitar, yang satu bisa main piano, tapi tidak bisa main gitar. Begitu juga sebaliknya. Jadi ketika kita mendapatkan pujian, jangan pernah kita malah meninggikan diri, menyombongkan diri, tapi kita berserah penuh kepada Tuhan. Kita menyerahkan semuanya, itu memang itu semua karena dari anugerah dari Allah. Nah, apalagi sih yang kita mau pelajarin? Nah, kita tuh seperti Paulus, teman-teman. Kita harus bertekad terus melayani Tuhan. Seperti khotbah-khotbah ke Ana yang 2 minggu lalu dan Kak Ica juga, bahwa dan kakak juga pernah bilang ketika kakak mimpin bahwa melayani itu tidak harus seperti kakak saat ini. Tidak harus berkhotbah, tidak harus berdiri di depan mimbar seperti Pak Pendeta memberitakan firman. Tidak harus seperti itu, teman-teman. Tapi melayani itu bisa dalam bentuk segala bentuk tindak dan sikap kita di luar nih, yang menunjukkan kasih, yang menunjukkan kehendak Tuhan, yang menunjukkan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita melakukan sikap dan tindakan kita sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang mau dari Tuhan, itu kita merupakan salah satu bentuk pelayanan.
Dan ingat teman-teman, pelayanan sekecil apapun yang teman-teman lakukan untuk Tuhan demi nama kemuliaan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah menilainya sekecil itu juga. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan pelayanan sekecil apapun yang teman-teman lakukan. Semua di mata Tuhan sama. Ketika kalian bertekad, kalian ingin melayani dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan menilainya, Tuhan akan melihatnya secara besar. Dan Tuhan itu tidak pernah membeda-bedakan. Misalnya pelayanan kakak nih, misalnya teman-teman kalian hanya bisa, kakak mampu sampai membawa firman sampai saat ini, sampai detik ini nih. Misalnya kalian hanya bisa membantu orang tua, misalnya hanya bisa untuk mendengarkan firman dan melaksanakan. Itu merupakan salah satu bentuk pelayanan, teman-teman. Jangan dikira itu bukan bentuk pelayanan. Ketika teman-teman mau untuk mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh dan melaksanakannya dalam kehidupan hari lepas hari, jangan dipikir itu bukan salah satu bentuk pelayanan. Pelayanan itu bisa dilakukan di mana saja dan kapanpun, dalam bentuk apapun. Ini kakak-kakak yang di sini sudah bisa menangkap nih. Jadi kakak harap teman-teman di rumah juga ketika menonton ini, kalian mau melakukan segala sesuatu bentuk pelayanan apapun. Sekecil apapun, ingat teman-teman, sekecil apapun itu, Tuhan tidak akan pernah menilai itu kecil atau besar. Tuhan akan menilai sama dari hati kita, karena ketika kita sudah mau melayani, berarti kita sudah sungguh-sungguh mau melayani Tuhan. Dan yang terakhir teman-teman, apa sih yang mau kita pelajari dari firman Tuhan kita kali ini? Kita mau belajar dari Paulus yang rendah hati. Kan dikatakan Paulus melayani jemaat Korintus dengan rendah hati nih. Nah, kita mau seperti dia yang rendah hati dalam keadaan apapun. Jadi ya seperti yang kakak bilang tadi, di dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, ketika kita rendah hati, maka Tuhan juga akan meninggikan kita. Tuhan akan membimbing kita. Tuhan akan mengangkat kita gitu, menjadi yang lebih baik lagi. Jadi jangan pernah sombong, jangan pernah memegahkan diri, karena Tuhan tidak suka. Kita harus selalu rendah hati di dalam keadaan apapun. Kita harus selalu ingin seperti Paulus, teman-teman. Paulus itu sangat rendah hati. Paulus tidak membutuhkan yang namanya pujian. Paulus tidak menginginkan yang namanya pujian dalam bentuk apapun dan dari siapapun itu. Paulus tidak pernah ingin itu. Keberhasilan yang Paulus lakukan itu semua karena kemuliaan Tuhan. Keberhasilan yang Paulus lakukan itu semua karena roh dan kuasa dari Tuhan. Jadi kita harus meyakini itu, bahwa ketika kita berhasil melakukan segala sesuatunya dengan rendah hati, itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena kemuliaan Tuhan, itu semua karena Tuhan yang kehendaki, teman-teman. Jadi jangan pernah lupa bahwa kita harus selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Kita harus bersyukur ketika kita mendapatkan pujian, kita harus selalu bersyukur. Jangan pernah meninggikan diri, jangan pernah sombong, karena sekali lagi kakak katakan bahwa Tuhan sangat tidak suka pada orang-orang yang sombong. Tuhan tidak suka pada anak-anak yang sombong. Ingat itu teman-teman. Karena ketika kita rendah hati, kita akan ditinggikan oleh Tuhan otomatis. Jadi nggak perlu kita sombong, kita perlu meninggikan hati, kita memegahkan diri, tidak perlu. Jadi kita akan secara otomatis ketika kita rendah hati ketika kita melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan membimbing kita, Tuhan akan meninggikan kita, dan Tuhan akan memberikan kuasa dan kemuliaannya yang begitu sempurna, yang begitu besar, dan anugerahnya akan tercurah bagi kita. Terima kasih teman-teman. Kakak harapkan teman-teman boleh mengerti dan memahami ini dan melaksanakannya di dalam kehidupan teman-teman hari lepas hari. Amin. Oke teman-teman, sekarang kita mau lanjut untuk lagu respon khotbah kita dari Kidung Jemaat 120. Judulnya Saya Siarkan di Gunung. Lahirnya Allah kasih.
Terus sekarang kita mau doa syafaat yang bakalan dipimpin sama Kak Avi. Mari kita satu di dalam doa, teman-teman. Kita akan menaikkan syafaat-syafaat kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan kalau Engkau boleh kumpulkan kami di tempat ini dengan penuh sukacita melalui live streaming anak-anak-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka, apa yang firman disampaikan tadi boleh tersampaikan dengan baik kepada mereka dan mereka dapat melaksanakan kehidupan di dalam kehidupan hari lepas hari Tuhan. Tuhan, kami saat ini ingin berdoa bagi gereja dan pelayanan kami Bapa. Kiranya Engkau memberkati gereja-gereja dan pelayanan-pelayanan yang ada di seluruh dunia, terkhususnya di Indonesia dan terkhususnya juga ya bagi untuk gereja kami Tuhan, GPIB Tugu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, kiranya agar rencana-rencana dan program-program yang akan dijalankan di tahun depan dapat terjalankan dengan baik, dapat terprogram dengan baik, sehingga kami para jemaat boleh bersukacita akan segala program yang direncanakan demi kebaikan kami semua para jemaat untuk membangun iman kekristenan kami para jemaat GPIB Tugu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati terus para majelis, diakan dan penatua dan Pak Pendeta juga KMJ GPIB Tugu. Kiranya Engkau berikan mereka hikmat selalu, curahkanlah kuasa-Mu kepada mereka agar mereka selalu boleh memimpin dan membimbing kami dalam setiap pelayanan yang kami lakukan di dalam gereja GPIB Tugu ini Tuhan. Tuhan, kami juga akan berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kami ingin yang terbaik bagi bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati pemerintahan Bapak Presiden Jokowi beserta jajarannya, dan juga Engkau memberkati para lembaga legislatif yang lainnya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati pemerintahan terkhususnya agar boleh mereka mengeluarkan seluruh kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, seluruh kebijakan-kebijakan yang akan membangun bangsa ini lebih baik lagi, yang akan membuat bangsa ini lebih berkembang dan terus maju Tuhan. Seperti yang sudah ditargetkan ketika nanti di tahun 2045 bangsa ini boleh menjadi bangsa yang maju dengan produktivitas yang sangat tinggi Tuhan. Kami yakin dan percaya itu ketika pemerintah sudah serius mulai dari sekarang. Kami sebagai rakyat, sebagai masyarakat, kami yakin dan percaya bahwa ketika pada targetnya nanti bangsa ini akan menjadi bangsa yang maju, bangsa yang terberkati juga, bangsa yang penuh dengan keberagaman dan saling menghormati dan saling menghargai di antara perbedaan yang ada. Kami ingin yang terbaik ya Bapak bagi bangsa kami. Kami sangat cinta bagi bangsa Indonesia dengan keberagaman yang ada, perbedaan yang ada, suku, agama, dan etnis dan segala macam pun perbedaan yang ada dalam diri kami Tuhan. Setiap masyarakat rakyat bangsa ini boleh menjadi satu keunggulan bagi kami bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan kami di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Tuhan, kami serahkan bangsa kami serahkan pemerintahan yang saat ini ada ke dalam tangan. Kiranya terbaik bagi bangsa kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi orang-orang yang sakit yang menderita saat ini. Tuhan, di mana Kau ketahui bahwa dunia saat ini sedang dilanda pandemi COVID-19. Tuhan, tolong kami. Kami hanya bisa berseru dan pasrah Tuhan ke dalam tangan. Kiranya Tuhan, orang-orang yang terinfeksi Tuhan sembuhkan, pulihkan dengan kuasa darah-Mu Tuhan, dengan bilur-bilur-Mu Tuhan. Dengan kuasa daripada-Mu kami yakin dan percaya bahwa semuanya akan sembuh. Dan juga Tuhan memberkati para tenaga medis yang bekerja keras selama ini, yang mulai dari awal tahun bulan Maret sampai detik ini, sampai saat ini mereka bekerja keras untuk memulihkan semua orang yang terdampak COVID-19, semua orang yang dinyatakan positif COVID-19. Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk melewati semua ini Tuhan, terkhususnya bagi seluruh masyarakat di dunia, dan terkhususnya bagi seluruh masyarakat Indonesia, agar mereka boleh disiplin Tuhan. Dan pandemi ini sebenarnya juga menjadikan satu didikan bagi kami masyarakat Indonesia Tuhan, untuk terus disiplin protokol kesehatan. Dan kami harapkan bahwa kedepannya juga kami masyarakat Indonesia
selalu disiplin dalam segala melakukan kegiatan itu. Disiplin untuk selalu hidup bersih, disiplin untuk selalu hidup penuh dengan kegembiraan. Tuhan, terima kasih Bapak, kalau Engkau boleh sampai saat ini memberikan kami udara yang segar, nafas yang segar yang boleh kami rasakan. Kami tahu Tuhan betapa menderitanya para pasien COVID-19, baik yang di Wisma Atlet dan baik yang di rumah sakit yang ada, rumah sakit rujukan. Kami yakin percaya Tuhan bahwa kami akan mampu melewati semua ini. Kami yakin percaya bahwa semua pasien yang saat ini dinyatakan positif akan sembuh dengan secepat mungkin, dengan segera mungkin. Tuhan, kami yakin percaya, kami serahkan seluruhnya ke dalam semua orang-orang yang sakit, yang menderita. Kami berserah ke dalam tangan. Dan kami juga berdoa bagi pelayanan teruna di lingkup gereja GPIB Tugu. Tuhan, berkati kami yang minggu depan kami di mana akan melakukan pembinaan bersama dengan para pengurus Pelkat yang lainnya. Kiranya Tuhan, bagi yang baru-baru Tuhan, kiranya Kau membimbing mereka agar mereka boleh sungguh-sungguh seperti firman pada pagi hari yang indah ini. Mereka boleh sungguh-sungguh mengerjakan segala sesuatunya sehingga boleh mendapatkan hasil yang begitu sempurna dan manis bagi kami semua. Kami berkati kami Tuhan, para pelayan dan pengurus yang baru terbentuk. Kiranya segala program, seluruh program yang kami sudah bentuk untuk tahun depan, untuk tahun berikutnya, yang kami bentuk dengan sebegitu rupa, dengan sebegitu manis, boleh terlaksana, boleh terjalankan dengan baik sehingga anak-anak-Mu boleh merasakannya Tuhan. Agar sehingga juga program-program yang kami buat ini Tuhan, perlu diketahui juga bahwa kami merencanakannya demi kebangkitan, demi kebangunan, demi pembangunan iman Kristen bagi anak-anak-Mu Tuhan di Jemaat Tugu ini, terkhususnya bagi anak-anak Pelkat Teruna GPIB Tugu. Kami mau serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu Bapa, seluruh doa kami ini ke dalam tangan-Mu lah Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Berilah kami pada hari makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sekarang kita mau menyampaikan warta PT. Jadi warta PT kita itu yang pertama tetap bakalan minggu depan tuh kita bakalan podcast. Pokoknya nanti hostnya itu bakalan ada dari media lain lah pokoknya. Dengerin ya, dengerin. Terus nanti hostnya bakalan dengerin. Hostnya 3 orang. 3 orang, bukan 4 orang lagi. Siapa lagi nih? Ada Kak Felix, Kak Sharon, sama satu lagi ada Kak Ana. Itu hostnya. Jadi itu ya. Nah, itu aja yang penting dan perlu diingat teman-teman, protokol kesehatan itu harus dijalankan ketika teman-teman keluar rumah. Laksanakanlah 3M. Oke? Memakai masker, menjaga jarak, Makan. kok makan, Jangan lupa makan ya, adik-adik. dan mencuci tangan, bukan cuci piring, mencuci tangan. Oke, itu aja teman-teman. Sekarang kita mau lanjut ke lagu penutup dari KMM 162. Judulnya itu Haruslah Yesus Sepenuhnya. Kita lagi berdiri teman-teman. Haruslah Yesus sepenuhnya di hidup
Oke teman-teman, sebelum kita berpisah, kita berdoa dulu. Mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan kalau tadi kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu dan juga mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati anak-anak yang di rumah Tuhan yang melalui live streaming ini. Kiranya Engkau memberkati mereka agar firman ini disampaikan dengan baik, dapat tersampaikan dengan baik, dan mereka tentunya dapat melaksanakan di dalam kehidupan hari lepas hari mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Kristus adalah sumber dari segala sesuatu yang baik bagi diri kami Tuhan. Kiranya juga itu boleh tertanamkan di dalam hati anak-anak-Mu Tuhan, bahwa Roh Kudus akan selalu beserta mereka. Roh Tuhan akan selalu dan selalu membimbing mereka dan menuntun mereka. Tuhan, kami akan berpisah Tuhan dari tempat ini dan dari live streaming Tuhan. Kiranya Engkau membimbing kami di dalam kehidupan hari lepas hari kami minggu depan, dan di hari minggu depan kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu melalui podcast Tuhan. Kiranya Tuhan bimbing kami dalam kehidupan hari lepas hari dalam 1 minggu ini ke depan. Tuhan pimpin kami yakin dan percaya bahwa Tuhan, Roh kemuliaan Tuhan akan selalu menyertai kami dan membimbing kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan. Amin. Teman-teman jangan lupa ya, kalau ada yang punya saran dan segala macamnya, silakan komentar di bawah kolom komentar, oke? Sini. Di sini. Dadah. Hari Minggu.